Oke, gue pegang omongan lu. Jangan berhenti untuk bantuin orang karena tadi tuh keren banget. Siap. Karena gue baru tahu ada orang ngasih pelatihan terus ngasih modal dalam bentuk barang. Oke, semangat Bang Farazandi. Thank you. Thank you, terima kasih. Jangan menyerah juga. Jangan menyerah. 2019 Ya, 2019. Oke. Siap. Gue pegang omongan lu. Gue pegang omongan lu 2029. Halo teman-teman pemirsa Geolive, kembali lagi di kanal Geolive. Kali ini kita di podcast Pegang Omongan Lu. Nah, seperti janji gue pada minggu sebelumnya, hari ini gue membawa seorang narasumber yang menurut gue asik banget. Dan beliau ini berasal dari Partai Amanat Nasional atau Partai PAN. Politisi muda. Bang Farazandi Fidinansyah. Betul. Selamat datang Bang Farazandi. Selamat datang. Masih kuat kita berpuasa ya? Alhamdulillah, insya Allah. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Dikit lagi buka, cuman gak apa-apa kita tapping dulu. Cuman sebelumnya Bang Farazandi ini adalah seorang anggota DPRD DKI Jakarta. Masih. Masih ya Bang, anggota DPRD masih ya. Terus kemudian nyalek juga lagi di Jakarta Selatan. Sekarang masih jadi anggota Dewan. Jadi kita akan nanya-nanya nih. Nasib dia gimana sih? Atau apa sih mimpi dia selanjutnya setelah ini? Kira-kira gitu Bang. Iya. Cuman sebelum itu Bang Farazandi, ada pertanyaan yang cukup langsung nyelkit nih untuk lu nih. Gimana hasil pemilu lu 2024 ini? Cerita dong. Mau gaya politisi apa gaya? Gaya anak Jaksel aja deh, karena kita nyalek di Jaksel. Gaya anak Jaksel. Pertama, hasil pemilu 2024 kemarin, buat gue pribadi, gue sangat-sangat bersyukur dan cukup puas. Kenapa? Karena apa yang gua tanam, apa yang gua rawat, itu gua tuai. Yang 2019 gua terpilih suaranya itu sekitar hanya 6.000. Oh 6.000 ya? 2019 6.000 suara? Iya. 2024 kemarin gua bisa 2 kali lipat lebih. 12.000 dong? 12.000 lebih. Wah keren. Alhamdulillah, itu yang gua syukuri. Tapi namanya kontestasi, ada menang, ada kalah. Dan ya kalau kursi cuma satu, pemenangnya hanya satu. Oke. Ternyata 2024 belum rezeki gua terpilih kembali. Oke. Yang terpilih siapa nih? Ada nomor urut 2-nya. Kak Astrid, selamat Kak Astrid terpilih. Mungkin Bang. Selamat Mbak Astrid terpilih. Selamat. Semoga amanah. Ya. Berarti lu bisa bilang bahwa hasil tahun ini tuh lebih memuaskan karena sebenarnya hasilnya 2 kali lipat. Alhamdulillah 2 kali lipat kan dibanding tahun 2019 sebelumnya. Cuman memang ya belum rezeki ya. Kita kan nggak tahu siapa yang Betul. Oke. Cuman selain itu Bang, kan lu masuk politik berarti baru 2019 dong, benar ya? masuk politik. Iya. Kalau di politik gua udah dari 2015. 2005 di PAN tuh. Di PAN. Gimana tuh ceritanya lu bisa masuk PAN? Atau ada nggak sih tokoh yang membuat lu tuh sehingga lu pengen terjun politik pada tahun 2015 itu? Jadi singkat cerita, 2012 itu gue berangkat ke Inggris. Oke. Ya master gue di sana selama 2 tahun lah tinggal di Inggris. Jurusan apa nih waktu lu di Inggris? Ambil Master of Event Management. Oke. Event Management 2012, 2013, 2013 gue ke-14 gue pindah ke London kerja di sana. Oh, lu sempat kerja? Sempat kerja di BKPM. BKPM cabang Eropa di sana. Oke. Nah, berkawan baik dengan putranya Pak Zulkifli Hasan. Siapa nih?
ada namanya Rai Zulham. Raizul. Oh, gua nggak. Oke. Nah, ini ceritanya menarik. Soalnya yang gua tahu cuma Putri Zulhas. Enggak, ada anak yang Laki. laki. Oke. Dia memang nggak ikut di partai. Nggak aktif partai. Oke. Tapi menariknya, jadi teman-teman diaspora kemarin di London, kebetulan kan gue ketua PPI, Oke. PPI kota. PPI Kota London. Nah, gue mendorong putra Pak Zul ini maju di pemilihan ketua PPI United Kingdom. Oke. UK. Lawannya Hah. Valdo Maldini. Oh, ternyata ini dia orang belakangnya. Terus kalau ini cerita menarik ini. beda kubu gitu. Oke, kalau ada Valdo Maldini menarik. Tonton lu Valdo Maldini, tonton Bang. Nah, tapi singkat cerita putranya Pak Zul ini kalah dari Valdo. Selamat Bang Valdo, memang lu jago. Oke. Emang ini baru nyalon ketemu mantan ketua BEM UI ini aktivis, emang jago deh. Jago ya. Tapi yang menarik adalah pada akhirnya di kabinetnya Valdo itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena akhirnya bergabung memimpin suksesi kepemimpinan PPI itu. UK waktu itu. Iya. Pulang ke Indonesia selesai Tahun berapa nih lu pulang? 2014. Masih 2014 ya, oke. Nah, setelah 2014 gue lanjut bisnis. Gue juga dapat kesempatan jadi salah satu dosen muda gitu ya, salah satu universitas. 2015-nya Kongres PAN kelima di Bali. Oke, di sini perjalanan lu baru dimulai nih ya. Dimulai sebenarnya duluan Valdo. Oke. Valdo membantu Pak Zul di sana untuk pemenangan Kongres dan berhasil menang. Nah, jadi dikumpulin lagi anak-anak muda yang tadi nih, yang circle-nya itu bareng-bareng gitu ya. Dikumpulin lagi, penjajakan lah. Yuk, mau nggak nih? Nah, pasca Kongres itu Pak Zul punya visi mau ngumpulin anak-anak muda untuk mengisi, diberikan ruang di PAN ya. Di PAN untuk bisa mengisi kepengurusan yang baru. Alhamdulillah gue terpilih salah satunya yang didorong lah. Gitu. Termasuk sama Valdo dan beberapa anak-anak muda lain lah. Jadi lu dapat posisi dan tempat lah di situ ya pada hari itu ya. Tentu ngasihnya juga bukan sembarang cuma ngasih kan, tentu kita ada pembicaraan dulu dan gue sudah berkomitmen apa yang gue miliki, kemampuan kapasitas gue ya harus bisa membangun PAN untuk support PAN gitu ya. Iya. Jadi perjalanan lu itu pertama dari PPI di sana bertemu dengan anak Pak Zulhas, terus ya berorganisasi lah begitu ya. Bareng. Kemudian datang ke Indonesia 2015, ada tepat banget itu Kongres. Iya. Dan lu diberikan posisi sebagai apa waktu itu? Masih gimana? Alhamdulillah waktu itu langsung ditunjuk jadi sebagai salah satu wasekjen DPP. Oh, wasekjen DPP? Iya. Oh, disitulah perjalanan lu dimulai. Betul. 2015 sampai 2019 lu sebagai wasekjen terus nyalek. Nah, tadinya ini nyalek juga menarik nih. Sebenarnya nyalek itu tadinya pengen maju DPR RI. 2019. Oke, di mana? Dari kampung ayahanda di mana? Di NTB, Sumbawa. NTB, Sumbawa. Oke, terus ternyata pecah dapil, kursinya cuma 3 di NTB sana. Iya. Jadi ada 2. Tadi 1 dapil. Jadi 2 dapil nih. Iya. Pulau Lombok, Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa cuma 3 kursi. Pulau Lombok 8 kursi, Pulau Sumbawa cuma 3 kursi. Oke. Tadinya 10, Bos. Tadinya banyak ya? Tadinya 10. Oke. Kalau 10 kayaknya pede. Berhitung kayaknya masih dapat kursi ke 10. Masih kebayang. Kalau 3 nih berat juga, lawannya incumbent lagi. Oke. Incumbentnya itu dari Pulau Bima. Oke. Incumbentnya itu satu partai atau beda partai? Satu partai. Oke. Gak enak lawan senior. Oke. Ya bukan hanya gak enak ya, kita baru, Bos, baru. Oh iya juga ya. Iya kan. Baru udah gak sopan nih katanya. Iya baru, terus lawannya juga incumbent, kayaknya kita butuh belajar di tempat lain. Oke. Nah, akhirnya nyari dapil lain lah. Nyari dapil lain. Mau pulang ke Sumatera Barat kita juga jarang pulang kampung kan? Jarang pulang kampung, jadi ya udah. Pulang kampung jarang. Kalau di Sumbawa juga tadi terganjal ada incumbent. Mikir-mikir, kampung gue mana lagi ya? Mau gue bangun deh. Oke. Ya. Ternyata dari kecil sampai gede, lahir, tinggal, besar, sekolah, pertemanan,
kegiatan semua ada di Jakarta Selatan, Oke. ya kan? Tepatnya di kecamatan mana, Bro? Pindah-pindah sih di Pejaten, Pasar Minggu Oh, pernah, terus ke Cilandak. Cilandak. Oh, Besarnya di ya Cilandak. Jaksel Pride banget lah ya. Besarnya di Cilandak nih. Ya udah mikir kenapa nggak bangun kampung sendiri nih dari lingkungan rumah nih. Oke. Akhirnya kebetulan PAN nggak punya kursi, PAN 2019 nggak punya kursi. nggak punya kursi. Oke. 2014 ke 19 itu kita nggak punya kursi. Ya udah, Bismillah kita maju untuk bangun Jakarta Selatan. Asik. Dari situlah lu kemudian terpilih menjadi anggota dewan. Alhamdulillah terpilih menjadi salah satu anggota dewan DPRD DKI. Masuklah ke Kebon Sirih. Masuk ke Kebon Sirih. Terus lu melakukan ya banyak hal lah ya kalau di Kebon Sirih itu bisa dilakukan pengawasan anggaran dan segala macam. Cuman kalau gua mau tanya, selama lu jadi dewan nih di antara tahun 2019 sampai 2024, kalau gua undang minggu lalu tuh kan Bang William itu yang paling rame itu Lem Aibon tuh. Ya. Yang paling rame menurut lu ketika lu membongkar sesuatu atau melakukan sesuatu tuh di Kebon Sirih, ada nggak? Pas gue ya. Pas lu, Bang. Gue kan ada di Komisi B. Komisi B, komisi apa tuh? Bidang apa? Bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Jadi urusan gue tuh masalah perputaran roda ekonomi di DKI Jakarta, ketahanan pangan, sembako, terus lapangan pekerjaan dan tata kelola BUMD. Oke. Nah, itu bidang gua. Bidang Nah, Komisi B ya. Komisi B. Fokus gue sebenarnya yang paling gue selalu gaungkan dan sampai sekarang juga masih itu tentang lapangan pekerjaan dan pengen UMKM kita bisa naik kelas. Nah, ini yang menjadi salah satu aspirasi politik gue. Oh, makanya kemarin gue lihat billboard caleg lu tuh semuanya itu ya. Nah, pejuang UMKM, sahabat mama. Pokoknya segmennya ke situ lah ya. Segmennya ke situ. Nah, jadi daripada gue harus membuat sebuah persona baru gitu ya, mau apa gitu. Enggak, ini adalah keadaan sesungguhnya di lapangan. Oke, gue ngerti. Oke. Satu, dari sisi anak mudanya lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan, ibu-ibunya juga butuh sembako murah. Lalu juga sebenarnya bro, ini gue hanya pindah peran aja dari pengusaha. Gue ciptakan lapangan pekerjaan. Oke. Itu terbatas, nggak banyak, paling berapa sih? Ya karena usaha sendiri gitu ya. Usaha sendiri gitu ya. Syukur-syukur kalau usaha gue bertambah besar mungkin bisa lebih banyak lagi gitu. Nyambil jadi salah satu dosen juga gue mempersiapkan sumber daya manusia. Ngajarin orang gitu. Ngajarin orang untuk menjadi calon pengusaha juga. Iya kan, calon pengusaha yang mumpuni dan handal gitu. Untuk bisa bertahan hidup di dunia usaha. Shifting tiba-tiba jadi anggota dewan. Nggak nyangka juga kan kok benar. Nggak nyangka juga kan. Sebenarnya visinya sama, hanya perannya aja yang bergeser. Makanya pada saat itu gua istiqomah untuk tetap di jalan yang sama, hanya ganti peran. Gue mempersiapkan bagaimana warga Jaksel, khususnya Jaksel, teman-teman Karang Taruna, teman-teman pemuda, itu bisa kalau mereka lulus sekolah ataupun mau kuliah mau enggak, namanya menyambung hidup kan nggak bisa putus. Iya betul. Iya kan? Iya. Kalau selesai, ya mati dong. Benar. Harus tetap berlanjut. Jadi lu mengusahakan supaya mereka itu punya pekerjaan atau bahkan membantu UMKM lah kalau mereka mau berbisnis gitu ya. Belum punya pekerjaan, belum punya UMKM kita latih. Sudah punya UMKM kita bina biar lebih bisa naik kelas. Oh, itu yang lu lakukan selama menjadi DPRD di Komisi B. Itu yang utama, itu yang utama. Kalau yang lain-lain banyak. Ya tugas-tugas standar lah ya, pengawasan, nelpon suku dinas supaya memperbaiki A, B, C. Cuman fokus utama lu adalah ya UMKM bagi anak muda, bahkan lapangan pekerjaan sehingga dampaknya lebih bagus sama mereka gitu. Nah, yang paling ketara. Paling ketara apa? Paling ketara. Sebelum gua ngejabat, sebelum jadi DPRD nih. Sebelum jadi DPRD. Ya. 2018 ke 19 itu, kita punya balai latihan kerja. BLK namanya. BLK itu punya lu pribadi? Punya ini, Pemprov. Itu adalah tempat di mana dinas tenaga kerja itu atau dinas UMKM itu melatih calon-calon tenaga kerja mandiri, soft skill, Oke. Ada instrukturnya
dikumpulin orangnya, dilatih. Selesai pelatihan, kira-kira tuh bisa sekitar seminggu lah. Dikasih sertifikat kepesertaan. Bahwa dia Udah ikut, ikut. ya kan? Dapat ilmu, dapat sertifikat. Lalu kalau dia mau implementasi ilmunya gimana, bro? Ya juga ya, bingung. Nanya, minta modal, minta pendampingan, mentorship, ya kan? Minta modal, minta mentorship, mikirin mau punya ide usaha aja, mentok. Nggak punya circle untuk bisa diskusi segala macam. Oke. Ternyata nggak cukup. Oke, terus? Akhirnya pas masuk masa COVID, menjelang pasca COVID lah ya. Pas COVID itu kan benar-benar keadaan tuh fokusnya ke kesehatan. Nah, pasca COVID itu ini nggak bisa kayak begini terus. Gue minta ke asisten perekonomian dan dinas terkait tenaga kerja maupun UMKM. Sekarang tiap pelatihan minimal kasih bantuan. Kasih bantuan modal. Nggak bisa katanya. Oke. Nggak bisa. Karena kita nggak bisa memberikan bantuan cuma-cuma kalau belum ada Bentuk usahanya. Belum ada bentuk usahanya. Oke. Kalau nggak bisa bantuan modal usaha, kasih modal yang lain. Bantuan alat, sarana prasarana. Itu kan juga ada duitnya. Iya. Iya kan? Pelatihan menjahit. Nggak ada alat jahitnya, bingung juga. Ada alat jahitnya. Cek, googling alat jahit berapa. Yang minimal bagus aja untuk bisa mulai jahit. Iya. Itu bisa 4 juta. Duit dari mana? Betul. Iya kan? Mau belajar kuliner, mau bikin usaha dimsum kek, nasi goreng kek, butuh kompor, butuh wajan, butuh alat kukus segala macam. Iya kan? Iya, betul. Duit semua kan? Duit semua. Dari mana duitnya? Oke. Pemerintah, negara harus hadir. Oke. APBD kita 80 triliun. Masa nggak sih? Itu aja nggak bisa. Ngasih itu aja nggak bisa. Oke. Wah, itu yang gua kawal terus. Alhamdulillah, mulai sekarang semua yang ikut pelatihan di Dinas Tenaga Kerja UMKM, tiap pelatihan, selesai pelatihan, nggak cuma dapat sertifikat, tapi pulang langsung bawa alat bantu produksi dan sarana prasarana untuk insya Allah bisa memulai usaha. Top. Gua. Oke, gua baru dengar nih ide. Mudah-mudahan pengganti lu juga mendengar ini, Kak. Dengarkan dulu, Kak, ini. Jangan sampai anak-anak muda yang udah latihan di sana gara-gara Bang Faraz tadi nggak ada, terus alatnya tiba-tiba nggak ada, cuma dapat sertifikat lagi kan. Kalau nggak dikawal barang-barang kayak gini kan bisa hilang tuh. Cuman semoga saya titip ya, ini aspirasi, ini legacy. Ya, ini untuk maslahat juga kok, nggak ada ruginya insya Allah. Keren. Gue baru dengar itu. Biasanya kan memang, Pak, pelatihan ini dia ngasih pelatihan doang. Setelah itu dapat sertifikat, ya udah, lu usaha sendiri nyarinya. Nah, itu yang gue baru tahu loh ini. Itu yang coba gue rubah. Oke, keren. Tapi masih ada masalah sedikit. Apa? Coba ceritain dulu dong. Gue jadi penasaran nih. Masalahnya, kan gue melakukan fungsi pengawasan. Tiap pelatihan gue turun dong, mantau, lihat. Ngeliat langsung ya. Bahkan nggak hanya ngeliat, turun, gue ngasih motivasi. Oke. Jiwa dosen gue keluar nih, ya kan? Ngajar pokoknya ya. Wah, ini 3 SKS gue bikin ini sejam nih, gimana biar pada ngerti. Ternyata bro, yang hadir peserta 98% emak-emak semua. Oke, buru mati. Anak mudanya mana? Kan ini gue mau melatih anak muda biar bisa punya lapangan pekerjaan. Oke. Kok yang membantu tulang punggung keluarga selain bapaknya, ini ibu-ibunya. Oke. Ketertarikan anak mudanya justru bergeser ya, pindah. Bukan bergeser, kayaknya belum kelihatan. Oke. Nah, tapi di satu sisi, gue tes langsung, apa iya bener anak mudanya nggak tertarik. Karena gue pembina Majelis Pertimbangan Karang Taruna Jakarta Selatan, gue cek di lapangan. Sebenarnya jiwa wirausaha itu tinggi. Oke. Tapi kuotanya yang terbatas. Kuota pelatihan itu. Kuota pelatihan terbatas. Oke. Jadi ini rebutan nih sama anak-anak muda nih, rebutan. Nggak kebagian, yang dapat banyak ibu-ibunya. Anak-anak muda yang nggak kebagian. Tapi mereka ini pada gerak sendiri, bos. Nggak pakai pelatihan pun mereka gerak sendiri. Disitulah gue punya program lain, pembinaan kepemudaan untuk Karang Taruna mandiri, ya, dengan program sejenis tapi nggak pakai APBD, pakai dana sendiri. Gue bina anak muda
Kan dari Karang Taruna itu ya. Dimulai dari Karang Taruna dulu. Dari Karang Taruna. Sebagai sebuah wadah, gue butuh success story kan, wadahnya dulu. Kalau itu sudah jalan sistemnya, kita bisa bantu teman-teman yang lain. Oke. Gue baru dengar ini keren banget bro. Lu harusnya gue rela sih kalau gue dapat kursi gue kasih. Masalahnya gue juga nggak dapat kursi. Sorry. cuman gue akan nanya juga terkait lu. Lu kan tadi bilang bahwa kalau misalnya lu sebenarnya berganti posisi aja, sebelumnya juga pengusaha, kemudian masuk DPRD ya. Pada akhirnya Komisi B juga pada bidang perekonomian UMKM. Kan lu kalah nih. 2024 ini sebagai caleg. Lu akan tetap di politik nggak sih? Atau lu fokus mau jadi pengusaha aja? Oke. Ke depan berarti gue. Ke depan. Atau jangan-jangan ya kita singgung dikit lah. Apakah ada perencanaan pilkada nih? Apa gue pilkada aja kali? Karena kan PAN di beberapa daerah tuh ramai juga pak kursinya. Atau lu balik nih ke Sumbawa nih, ke kampung babeh lu. Kan lu main ketokohannya luar biasa tuh. Wakil Bupati Sumbawa oke juga nih. Gue pengen denger nih cerita ini nih. Yang pertama, sejak keputusan KPU kemarin, gue sudah legowo dan sudah langsung mulai menata ke depan akan seperti apa. Yang pertama tentunya gue akan kembali ke dunia usaha, dunia bisnis. Banyak peluang-peluang yang bisa gue kembangkan. Karena selama jadi dewan kemarin, bisnis lu kayak terbengkalai kali ya? Yang sudah established gue titip sama partner, jalan. Alhamdulillah gitu ya, bisa jalan dan bertumbuh. Tapi banyak peluang-peluang juga yang nggak bisa gue capture. Ya karena gue lagi menjabat. Fokusnya nggak di situ ya? Fokusnya nggak di situ. Nah, sekarang kalau sudah balik ke dunia usaha, gue ingin coba kembangkan peluang-peluang tersebut. Moga-moga pintu rezekinya terbuka di sana. Dan yang pasti, gue sebenarnya 5 tahun jadi dewan itu kangen banget kembali ke dunia akademis sih. Akademis. Oh ngajar ya? Ngajar. Kayaknya gue pengen balik ngajar lagi sih. Ngajar lagi. Pengennya. Enggak, tapi pilkada kan bentar lagi nih. Singgung dikit loh. Lu masa kalau misalnya dapat, misalnya Pak Bang Zulhas bilang, Farzandi sini, kamu prinsipnya gini, wakil bupati deh, nih tiketnya. Lu mau nggak kira-kira? Prinsipnya bagi gue, politik itu bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhirnya adalah mau jadi bupati, anggota dewan, gubernur lain-lain, bukan tujuan, tapi adalah jalan. Politik ini adalah jalan pengabdian untuk bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Ya, karena gue percaya yang selalu gue pegang nih, khairun nas anfa'uhum linnas, maka gue harus menjadi manusia terbaik yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama. Jadi apapun jalan ke depan, ada peluang di pilkada atau mungkin naik ke DPR RI 2029 ya kan, atau nanti akan bertarung kembali di DPRD gitu ya, itu dinamis sekali. Ikutin aja jalan. Tapi memang paling dekat ya bisnis sama ngajar tadi ya. Ya itu kan sebagai mandatory aja. Mandatory ya. Iya kan? Oke. Cuman gue akan geser lagi nih. Gue nih pertanyaan agak pribadi sebenarnya. Apa? Kan gue riset ternyata kan ayah lu adalah Babe Din Samsudin. Ya. Benar ya? Ketika dia melihat hasil kekalahan lu nih, apa reaksi pertama beliau? Gue penasaran aja gitu. Kok kalah? Atau ya udahlah belum rezeki? Atau jangan ya tunggu kesempatan lain? Atau dah bisnis aja deh? Atau balik ngajar deh? Atau gimana sih? Gue penasaran. Sorry ya Babe, sorry Be. Ini menarik sih dibahas. Waktu kecemplung pertama kali di politik, bukan karena dorongan beliau, karena memang gue yang mau. Tapi gue izin minta restu. Restu dulu. Udah kayak Gibran ke Pak Jokowi. Oke lanjut Bang. Minta restu. Waktu itu cuma bilang, Pak, dapat tawaran masuk ke partai politik. Pertanyaan beliau cuma satu, partai apa katanya? Lalu jawab PSI Pak. Kalau apa bilang? Cuman bilang ya dapat tawaran PAN nih dari Pak Zul. Mbak Be cuma bilang, oh kalau PAN boleh katanya. Wah kita jadi berpikir gampang juga nih kayaknya. Yang nggak boleh itu yang mana nih? Iya kan? Yang nggak boleh PDI Perjuangan. Kalau PAN boleh, yang nggak boleh apa nih? Tapi dari situ prinsipnya beliau restu. Karena di antara mungkin gua dan adik-adik gua yang menggeluti dunia politik,
yang kayaknya tertarik dan juga punya kemampuan adaptasi di dinamika politik yang semraut inilah ya. semraut, tensnya tinggi, katanya kotor lah, sebanyak lah, hitam putih abu-abu lah segala macam. Ini kayaknya di antara adik-adik gue kayaknya yang gue lihat. Berarti yang bisa meneruskan legacy bokap ada di sana, di jalur politik. Ya pilihnya tinggal gue. Wah, pasang badan lah ini deh ya. Ya dicoba. Kalau dibandingkan jauh bos. Iya ya, jauh ya. Jauh bos. Masih muda. Masih banyak yang harus gue perbaiki lah gitu. Pas mau nyalek 2019 pun nanya, mau nyalek minta pilihan apa? Masukan pilihan dapil gitu. Sumbawa mana. Nggak ada ini juga. Nggak ada jawaban. Nggak ada arahan juga. Oke. Udah sini aja, nanti udah pasti menang gini segala. Nggak ada bos. Nggak ada ya. Nggak ada, dia juga tidak bisa menjamin kalau gue pulang kampung ke sana pasti jadi karena dia bantu. Enggak. Karena yang beliau selalu pesan adalah kamu sudah memilih jalur di sini. Papa titipkan pesan, jadilah politisi sejati. Politisi yang betul-betul memang berpegang teguh pada tadi. Ini jalan pengabdian untuk kemaslahatan, untuk kebaikan masyarakat. Dimanapun kamu berpijak, ya, dimanapun kamu punya kesempatan menjabat, dia itu gunakanlah. Nah, pas kemarin nggak jadi, udah hasil oke. Jadi cuma beliau dengan santai coba ngomong, insya Allah ada hikmahnya. Oke, siap. Udah normatif. Insya Allah ada hikmahnya, nggak usah ini. Itu kata-kata Ustadz kalau misalnya Mama dan AA lagi nanya, ambil hikmahnya aja. Sudah ambil hikmahnya, tidak usah. Ini adalah konsekuensi politik. Lalu gue berpikir ada bagusnya juga buat kita nih politisi muda. Ya. Gue mendapat hidayah juga nih. Terus gimana ya? Ada baiknya bro, menurut gue. Gue percobaan pertama kemarin dikasih enak langsung jadi bro. Oke. Iya kan? Teman-teman lain banyak yang mungkin lo nggak jadi. Tapi bukan berarti nggak bisa bro. Betul. Coba lu lihat dari sudut pandang gue sekarang kembali. Gue dikasih enak nih jadi. Di awal ya? Di awal. Kemudian nggak jadi. Berarti kan gue dibikin skenarionya, mungkin skenario yang di atas ya, dibikin ya biar gue menapakkan kaki lagi ke daratan. Udah dikasih enak, sekarang lu ngerasain gimana rasanya nggak enak gitu. Ngerasain nggak jadi. Gue nggak bilang nggak enak ya, ngerasain nggak jadi. Apakah lu masih tetap akan komit dengan spirit perjuangan dan pengabdian tadi, walaupun tidak harus jadi dewan? Kalau yang berbuat kebaikan kan emang harus nunggu jadi dewan dulu kan? Enggak juga sih. Nah, gue mau ngambil hikmahnya mungkin itu. Jadi gue tidak mau terlalu berlarut lama. Ya move on lah, kalau kata bos gue tuh Kaisang, move on. Move on ya. Move on. Dan alhamdulillah sih, kalau kecewa ataupun ini pasti ada lah ya, manusiawi. Cuman kan sedih juga bro lihat berita yang pada gagal. Iya juga sih. Pada gagal udah disiapin RSJ. Iya. Udah yang gagal bahkan yang udah ngasih mesin air diambil mesin air. Udah masang batako diambil batakonya. Itu kan kayak begitu. Ya mohon maaf. Maaf. Nih. Maksudnya nggak sampai kepikiran lah kayak begitu. Betul. Cuman ini pertanyaan terakhir sebelum closing. Ya. Apakah Farazandi Fidinansyah yang kemarin banyak membantu ibu-ibu bahkan anak muda untuk memperjuangkan usaha bisnis itu akan tetap berlanjut? Atau lu hanya fokus pada bisnis lu dan ngajar? Atau akan tetap membantu mereka? Insya Allah saya akan terus memperjuangkan program-program pribadi saya yang masih yang kemarin saya buat untuk bisa memberikan manfaat kepada ibu-ibu, anak-anak muda lain, khususnya di bidang wirausaha. Oke. Ya, tapi mohon dimaklumi karena sekarang punya keterbatasan sumber daya, ya kan, tidak lagi menjabat, sehingga mungkin memang programnya akan kita sesuaikan dengan batas kemampuan. Oke. Tapi gak apa-apa. Yang utama adalah ya gue harus sukses dulu di usahanya, sehingga gue punya kemampuan, punya rezeki lebih yang bisa gue infakkan, gue alokasikan memang untuk membantu teman-teman yang lain. Oke, gue pegang omongan lu.
jangan berhenti untuk bantuin orang karena yang tadi tuh keren banget. Siap. Karena gue baru tahu ada orang ngasih pelatihan terus ngasih modal dalam bentuk barang. Oke, semangat Bang Farazandi. Thank you. Thank you, terima kasih. Jangan menyerah juga. Jangan menyerah. 2019 Ya 2019. Oke. Siap. Gue pegang omongan lu. Gue pegang omongan 2029. Terima kasih banyak Bang Farazandi sekali lagi. Thank you ya. Dan sebentar lagi berbuka, selamat berbuka Bang Farazandi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Geolife yang udah nonton podcast Pegang Omongan Lu kali ini. Mudah-mudahan kita doakan deh, karena di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Bang Farazandi jalannya lancar, bisnisnya lancar. Amin. Kemudian bisa bantuin deh anak-anak muda atau ibu-ibu untuk dapat pelatihan, terus dapat barang supaya ya bisa berdagang lah Bang ya, sehingga hidupnya jadi lebih baik. Insya Allah. Mudah-mudahan 2029 berkah juga bagi beliau supaya nyalek lagi. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Farazandi. Terima kasih banyak teman-teman podcast Geolife. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang menarik, dan jangan lupa komentar dan subscribe-nya. Kalau ada yang penasaran dengan Bang Farazandi boleh langsung ke Instagram pribadinya siapa Bang? Iya, di @farazandi pakai Y belakangnya. Farazandi gitu teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye.